Haleluya, selamat pagi. Kita ketemu lagi di hari yang indah ini. Tuhan yang sudah memberkati kita sepanjang malam dan kita akan melakukan aktivitas. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk merenungkan firman Allah sebagai bekal di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Puji Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan satu pujian. Bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok roboh, hanya ada satu harapan yang pasti, agung dan perkasa sampai selamanya. Hanya satu nama yang menggetarkan hati, hanya satu nama yang menegarkan diri, hanya satu nama indah tak nama Yesus, nama Raja segala raja. Bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok roboh, hanya ada satu harapan yang pasti, agung dan perkasa sampai selamanya. Hanya satu nama yang menggetarkan hati, hanya satu nama yang menegarkan diri, hanya satu nama indah tak terperi, nama Yesus, nama Raja segala raja. Nama Yesus, nama Raja, nama Yesus, nama Raja, nama Yesus, nama Raja segala raja. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak buat hari yang indah ini yang Kau sudah berikan dalam kehidupan kami.
kami berada di hadirat-Mu. Biarlah Engkau selalu menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Amat terlebih saat ini Tuhan, kami akan melandasi kehidupan kami dengan kebenaran firman Allah. Tuhan tolong, Tuhan urapi kami semua. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat di pagi hari yang indah ini. Terpujilah nama-Mu, kami siap dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan saudara-saudara sekalian yang mendengarkan akan renungan firman Allah di pagi hari yang indah ini, kita akan melihat firman Allah, kita akan membaca di dalam Injil Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. Bunyinya demikian. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita ini adalah bagaimana suatu peristiwa yang terjadi sebelum Tuhan Yesus melakukan tanggung jawab pelayanan yang diberikan kepada Dia. Diawali oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Yohanes Pembaptis. Nah, kita tahu Yohanes Pembaptis ini adalah seorang utusan Tuhan dan dia mendahului Yesus Kristus untuk dapat membukakan jalan. Dan Yohanes Pembaptis terkenal dengan seruan khotbah pertobatan dan dia melaksanakan baptisan. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di dalam perkataan yang kita sudah baca bahwa Yohanes mengatakan bahwa ada seorang yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Nah, tentu lebih jauh kita melihat bahwa siapa dia? Siapa yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis yang akan datang membaptis orang-orang dengan membaptis Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, tidak lain tidak bukan kita melihat di dalam sejarah selanjutnya bagaimana Yohanes Pembaptis menunjuk Yesus sendiri pada saat dia sedang berkhotbah dan dia memberitahu kepada orang-orang yang ada pada saat itu dia Yesus sebagai pembaptis. Dia yang akan membaptis kita semua dengan Roh Kudus. Dan kita tahu di dalam pelayanan dari Yesus Kristus, setelah dia menyelesaikan semua tanggung jawab pelayanan selama 3,5 tahun, dan kita sudah peringati hari kematian, hari kebangkitan, dan selanjutnya Yesus bersama-sama dengan murid-murid saat dia bangkit selama 40 hari, kemudian pada akhirnya dia naik ke surga. Nah, ketika Yesus sebelum naik ke surga, dia memesan kepada murid-murid bahwa akan datang seorang penolong yang lain. Ketika aku pergi meninggalkan kalian, maka akan datang seorang penolong yang lain, yaitu siapa? Roh Kudus. Dan selanjutnya peristiwa kamar loteng Yerusalem terjadi, di mana murid-murid Yesus menunggu janji Tuhan, menunggu janji Yesus kepada murid-murid untuk dapat mereka menerima kuasa lewat kepenuhan Roh Kudus. Nah, kita tahu selanjutnya mereka berdoa, bertekun di dalam doa sehingga sekian lama apa yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka genaplah ketika 50 hari mereka bersekutu bersama-sama di kamar loteng Yerusalem. Maka kuasa Allah menaungi mereka. Roh Kudus memenuhi di dalam setiap kehidupan mereka. Bahkan kata firman Allah, mereka bisa berbahasa-bahasa yang lain. Lewat apa? Lewat mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengajarkan mereka untuk dapat berkata-kata di dalam bahasa yang lain. Satu pertanda bahwa mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka dibaptis oleh Roh Kudus lewat
kuasa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada mereka. Dan dengan demikian ketika mereka memiliki kuasa, ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita melihat kuasa Allah yang besar itu yang membawa mereka dengan penuh keberanian dapat memberitakan bahwa Yesus yang mati, dia sudah bangkit dan dia naik ke sorga. Dia menyediakan tempat untuk setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi, saudara-saudara sekalian yang mendengarkan renungan firman Allah pada pagi hari yang indah ini, betapa penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus yang menjanjikan di dalam kehidupan kita bahwa di dalam setiap keberadaan kehidupan kita ada kuasa Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Kita adalah tubuh Kristus dan Roh Allah diam di dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana supaya Roh Allah itu dapat memenuhi di dalam kehidupan kita. Bagaimana Roh Allah itu dapat menguasai di dalam kehidupan kita. Bagaikan air ketika dituang dalam satu gelas. Saudara-saudara, air ketika dituang dan pada akhirnya air itu akan diisi. Dan kalau diisi terus dia penuh dan pada akhirnya ketika dia sudah penuh maka akan terjadi peluberan dari air yang ada di dalam gelas tersebut. Sama dengan kita sebagai orang percaya. Kalau semakin kita diisi, semakin kita meminta agar kita dipenuhi dengan aliran kuasa dari Tuhan. Ketika kuasa Tuhan itu semakin penuh di dalam kehidupan kita, maka kuasa Tuhan itu yang akan menyertai, memberi kita kekuatan, memberi kita kemampuan, menjadi penolong di dalam setiap langkah kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari carilah Tuhan selalu di dalam kehidupanmu. Mintalah selalu kepada Tuhan agar supaya Roh Allah, Roh Kudus itu selalu memenuhi dalam kehidupan kita. Dan kita akan melihat kuasanya yang besar itu akan menyertai di dalam kehidupan kita. Menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Mengatasi segala apa yang sedang kita hadapi. Persoalan-persoalan di dalam dunia ini. Kuasa itu juga kuasa Allah sendiri yang ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari biarlah kuasa Allah itu semakin bertambah-tambah di dalam kehidupan kita. Sehingga kita semakin dipenuhi oleh kuasa itu. Langkah kehidupan kita, perjalanan kita, penyertaan Dia selalu ada di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur di pagi hari yang indah ini kami sudah dibekali oleh firman Allah. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah yang memiliki kuasa. Kuasa itu sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Biarlah kuasa Roh Kudus itu yang bertambah-tambah di dalam kehidupan kami. Memenuhi di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh dapat menjalani hidup di dalam dunia ini bersama dengan Tuhan. Kemenangan demi kemenangan kami boleh alami di dalam kehidupan kami. Bahkan sampai Tuhan datang kembali di dalam dunia ini, kami tetap kuat. Karena ada Tuhan bersama dengan kami. Pertolongan biar menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kami yang sudah mendengarkan firman Allah. Bahkan keberhasilan akan kami alami sepanjang hari ini. Karena Tuhan ada bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekali lagi penyertaan-Mu Tuhan selalu kami rindukan di dalam kehidupan kami. Kami mau bersandar sepenuhnya kepadamu. Bahkan kami mau mengandalkan Roh Kudus di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu buat sekarang ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Kami melangkah dan kami melandasi kehidupan kami dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita melakukan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam